Selamat datang kembali dalam program kesayangan kami, kesayangan kita bersama ya. Hanya tahukah kamu tips dan trik melamar pekerjaan? Betul sekali. Dengan saya Win. Dengan saya Putri Talahatu. Baik, kita akan menemani Sbamers di rumah dan di mana saja berada selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Ibu. Wow. Jadi yang di rumah silakan jangan lupa stay tune terus. Halo semua Ya, Bu teman-teman Putri. Sbamers. Perkenalan dulu Bu Putri. Saya Putri Talahatu sebagai HR and Training Development Swiss Bell Hotel Ambon. Hari ini program Sba Menyapa itu memang tidak bikin bosan ya. Selalu ada topik-topik menarik yang kita bahas dan kebetulan hari ini tuh tentang departemen saya yaitu HR. Jadi teman-teman yang pengen tahu apa sih trik dan tips untuk saya melamar pekerjaan atau membuat CV, mungkin teman-teman merasa bingung kenapa ya saya apply, kirim lamaran sana sini tapi kok tidak dipanggil-panggil, mungkin ada kesalahan dalam pembuatan CV-nya. Hari ini kita akan bantu teman-teman semua untuk memberikan informasi lebih lagi kepada teman-teman terkait pembuatan CV atau surat lamaran seperti itu. Langsung saja Bu Putri. Oke, apa ini Bu? Ibu mau menanya tentang apa ini? Kan banyak ya yang berniat untuk melamar pekerjaan, bahkan banyak juga yang berminat untuk kerja di Swiss Bell Hotel Ambon atau di dunia perhotelan ya terkhususnya. Nah, kira-kira Bu Putri apa tuh yang dibutuhkan kalau kita mau melamar pekerjaan? Bu, jadi sepengalaman saya ya Bu waktu di Ambon, karena saya pengalamannya memang bukan hanya di sini tapi memang ada beberapa perusahaan sebelumnya. Biasanya itu Bu, kalau misalnya kami post vacancy atau iklan vacancy, itu teman-teman biasanya melamar tapi tidak mencari tahu dulu posisi yang dicari itu apa sebenarnya. Jadi ketika mereka komen atau membalas postingan itu, mereka nanya, "Kak, posisinya saya bisa nggak ya melamar?" Sebaiknya kalau misalnya teman-teman melihat iklan lowongan kerja, teman-teman cari tahu dulu nih apa posisi yang dicari, karena kan biasanya kalau di hotel itu kan punya istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Ada posisi-posisi yang tidak lazim atau tidak umum untuk teman-teman yang orang awam tidak tahu. Contoh kalau di hotel biasanya kita mencari front desk agent. Nah, front desk agent itu apa sih? Biasanya front desk agent itu untuk yang orang awam, mereka tuh taunya resepsionis, tapi untuk bahasa perhotelan itu front desk agent. Seperti itu contohnya. Baik, simple ya Bu Putri sudah sampaikan buat Sbamers, buat kita semua di sore hari ini bahwa penting untuk diketahui posisi apa yang dicari ya. Jadi kadang kita lihat sudah dijelaskan misalnya di flyernya atau di promonya gitu ya, cari posisi apa, tapi nanya lagi tuh biasanya di kolom komentar nanya lagi, saya bisa melamar nggak? Padahal sebenarnya udah detail di situ ya. Betul. Kalau sudah tahu posisinya, kita harus sebagai pelamar itu jangan coba-coba. Saya coba siapa tahu lolos. Karena teman-teman sayang sekali kalau misalnya sudah masukkan CV tapi terjadi penumpukan, karena kita di HR itu memang men-screening sesuai dengan rekrutmen yang kita butuhkan, requirement yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya sekedar coba-coba dan tidak punya kualifikasi yang kita butuhkan, itu akan membuat teman-teman percuma, wasting time. Pertama, sudah ngeprint sebanyak mungkin, belilah map, udah cuci foto ya kan, cuci foto, materainya juga sudah dibeli. Ternyata endingnya tidak dipanggil. Terus akhirnya berpikir, kenapa sih saya kok nggak dipanggil? Karena ya itu tadi, kita tidak paham betul dengan posisi yang kita cari itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, dalam menyiapkan CV, biasanya itu kalau kita sebarkan flyer informasi untuk vacancy, itu ada di situ kualifikasinya. Misalnya contoh kita butuh yang punya pengalaman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kalau misalnya tidak punya pengalaman, sebaiknya di skip saja dulu untuk lowongan itu. Siapa tahu mungkin teman-teman itu punya skill, punya kemampuan, punya pengalaman, bisa dikembangkan di tempat lain daripada teman-teman wasting time, wasting money yang terlalu banyak untuk hanya sekedar coba-coba, siapa tahu bisa seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya CV. Kalau misalnya saya sudah pernah punya pengalaman contoh FDA atau reception di hotel A, atau saya mau melamar ke Swiss Bell, kayaknya saya punya ini pengalaman, kan mereka butuhnya yang punya pengalaman kan.
bisa nih saya kayaknya melamar ke Swiss Bell. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan di dalam pembuatan CV? Kalau untuk CV sendiri sih ini umum, tidak hanya untuk orang yang di dunia hotel, ini rata-rata umum. CV itu yang perlu teman-teman buat itu kontennya itu, mohon maaf ya, karena biasanya saya sering dapat itu CV yang teman-teman beli di tempat fotokopi yang harganya seribuan. Misalnya saya pas buka amplop, saya lihat buka amplop, saya lihat itu CV-nya yang seribuan. Bukannya saya tidak menghargai, tapi teman-teman yang tidak menghargai, teman-teman punya diri sendiri. Betul. Jadi untuk informasi teman-teman, CV itu adalah teman-teman sedang menjual diri teman-teman sendiri. Betul. Kalau misalnya teman-teman menggambarkan diri teman-teman asal-asalan di dalam CV itu berarti teman-teman juga adalah orang yang asal-asalan nanti ketika bekerja. Baik. Jadi kalau teman-teman memang merasa kalau pekerjaan ini tuh sesuatu yang penting buat teman-teman dan teman-teman mempunyai nilai jual, harusnya teman-teman lebih menghargai itu. Karena kebanyakan orang-orang seperti itu yang saya dapati kalau di sini ya, seperti itu. Nah, jadi CV yang baik itu adalah yang pertama itu harus mencantumkan atau menggambarkan diri kita. Yang pertama harus ada foto. Ya, pastinya ya. Iya, harus ada foto. Kemudian kemudian di bawah foto itu harusnya ada data tentang kita, informasi umum tentang kita seperti nama, tempat tanggal lahir, kita punya identitas ya. Identitas pokoknya, tapi jangan yang sampai zodiak juga nggak usah ditaruh ya teman-teman ya. Jadi yang lazim atau yang umumnya kita butuhkan sebagai seorang HR yaitu nama, tempat tanggal lahir, usia, kemudian teman-teman punya pendidikan terakhir, sama teman-teman punya ini untuk bagian ini ditaruh di bagian header ya teman-teman. Jadi setelahnya foto teman-teman boleh taruh itu. Kemudian kami juga butuh agama karena apa? Di Indonesia kan banyak sekali beragam agama. Jadi untuk penyesuaian pemberlakuan ketika teman-teman join dengan kita bisa membagikan atau membedakan seperti itu. Karena kan biasanya ada hari-hari raya tertentu yang hari-hari raya keagamaan kan kita tentukan dari status keagamaan tersebut. Sekali. Terus jangan juga teman-teman taruh lagi kebangsaan. Tidak usah taruh kebangsaan. Karena teman-teman di Ambon dan melamar pekerjaannya di Ambon dan Ambon itu masih di Indonesia, sudah jadi tidak usah taruh lagi warga ya. negara apa. Jadi kita sudah tahu pasti Indonesian seperti itu. Kemudian setelah itu di bawahnya kita punya data diri. Itu teman-teman naruhnya summary. Jadi summary itu teman-teman ceritakan tentang diri teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau yang belum punya pengalaman boleh ceritakan saya lulusan sarjana apa, fakultas apa, di universitas apa, punya melakukan penelitian tentang apa, biasanya melakukan apa, organisasinya tentang apa, teman-teman aktif sebagai apa di kegiatan-kegiatan kampus, bisa teman-teman ceritakan di dalam summary itu. Pendidikan terakhir saja, nah itu sudah teman-teman cantumkan di bagian kolom data diri tadi. Jadi tidak perlu lagi teman-teman cantumkan, jadi kesannya tuh berulang-ulang. Kemudian jangan lupa juga taruh minat, hobi, sama teman-teman punya mungkin pernah mengikuti pendidikan informal. Betul. Pernah mengikuti seminar-seminar begitu, kegiatan-kegiatan, atau pernah menjadi kepengurusan di sebuah organisasi, itu juga teman-teman boleh cantumkan di situ. Baik. Nah, yang paling tambahannya ya, yang paling penting sekali dan terutama HR itu yang biasa dia lihat adalah pas sudah buka, pertama kita lihat foto, lalu yang kita cek itu pasti adalah pendidikan terakhir sama pengalaman. Ya, kalau misalnya di pengalaman teman-teman sudah punya pengalaman, itu menjadi nilai plusnya bagi teman-teman. Nah, di pengalamannya para Sbamers itu jangan hanya menulis bahwa saya bekerja di perusahaan A sejak tahun sekian 2015 sampai 2020 sebagai sales promotor contoh. Jangan hanya sebatas itu, tapi para Sbamers juga harus mendetailkan waktu teman-teman Sbamers sebagai sales promotion atau promotor itu apa saja job description-nya. Seperti itu. Terus job description-nya pun jangan hanya tulis melakukan sales call, mungkin melakukan penawaran kepada
para kliennya, tapi didetailkan seperti apa yang teman-teman lakukan supaya para rekrutmen atau rekruter itu dia memahami bahwa memang teman-teman itu dengan profesional melakukan jobnya teman-teman, seperti itu. Baiklah, sudah cukup panjang ya Ibu Putri memberikan highlight tentang informasi cara menulis CV dengan baik dan benar. Jadi yang pertama tadi pastikan lagi posisi apa yang lagi dicari pihak rekrutmen, kemudian memastikan bahwa kita melamar tidak main-main ya saat menulis CV atau melamar pekerjaan, tidak main-main, benar-benar fokus, benar-benar itu yang dibutuhkan. Karena ketika kita memulainya dengan main-main pasti awalnya juga akhirnya juga jelek ya kalau awalnya sudah dimulai dengan yang buruk. Kemudian memastikan bahwa apa yang kita punya, kapabilitas kita, kualifikasi yang kita punya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya tadi sudah disampaikan, kalau misalnya simple nih, umurnya ada pembatasan, batasnya misalnya 25 tahun, tapi yang melamar ini sudah 35 tahun, ya sudah pasti digugur ya dari awal ya. Jadi memastikan benar apa yang dibutuhkan, itu sih yang paling penting ya. Kemudian menonjolkan juga skill-skill atau kemampuan yang setiap calon pelamar itu miliki dan benar-benar detail. Jadi dengan demikian perusahaan yang membutuhkan pekerjaan dari si pelamar ini memastikan bahwa oh iya memang dia berkualitas, dia cocok ada di posisi ini, dia cocok ada di posisi ini. Betul Ibu. Seperti itu ya Sbamers di rumah. Next Bu Putri, masih ada bahasan lagi. Saya mau tanya tadi, saya tanya tentang CV ya. Nah, tidak hanya sebatas CV yang dibutuhkan oleh seorang perekrut atau perusahaan tertentu atau pihak HR ya untuk calon tenaga kerja yang dibutuhkan, tetapi pastinya ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan calon pelamar. Iya Ibu, betul. CV termasuk salah satu ya Bu ya. Nah, yang lainnya boleh Bu Putri sampaikan, informasikan ke Sbamers ya. Biasa yang umum itu adalah yang pasti adalah data diri teman-teman yang valid dan diakui oleh negara, yaitu teman-teman harus mencantumkan KTP, kartu keluarga, ijazah terakhir, kemudian transkrip nilai. Teman-teman harus juga melampirkan, karena sekarang pandemi, Indonesia masih pandemi, jadi harus vaksin, minimal vaksin 2 yang terupdate, maksudnya yang terdekat. Jadi jangan vaksin sudah tahun kemarin, vaksin 2 tahun kemarin, lalu tidak melanjutkan vaksin 3, lalu melamarnya di tahun ini. Jadi 2021 vaksin 2 terakhir, terus teman-teman sudah stuck di situ tidak melakukan vaksin 3, itu pun menjadi salah satu penilaian kita, karena semua staff dan karyawan Swiss Bottle Ambon sudah melakukan vaksin booster. Jadi harapannya para pelamar-pelamar yang baru, mereka adalah orang-orang yang sudah tervaksin dan vaksin 2 yang masih baru, kalau misalnya baru vaksin 2. Kalau boleh yang vaksin 3 malah lebih bagus, supaya kami dari HR tidak punya PR lagi untuk merimain jangan lupa vaksin, jangan lupa vaksin. Kemudian yang paling penting itulah SKCK terupdate terbaru tahun 2017. Misalnya pernah melamar di salah satu perusahaan sebelumnya 5 atau 6 bulan, terus mau melamar lagi, kasih aja berkas yang kemarin, nggak boleh ya. Setahu saya SKCK juga ada masa berlakunya, bukan begitu ya Bu? Masih valid masa berlaku SKCK. Tolong di highlight sedikit tentang SKCK Bu Putri, supaya Sbamers di rumah juga bisa dapat. Jadi SKCK itu teman-teman bisa dapati di kantor polisi terdekat. Itu membuktikan bahwa teman-teman itu tidak punya catatan kriminal atau apapun, karena kami tidak mau mempekerjakan orang yang mempunyai catatan kriminal seperti itu. Karena itu juga riskan terhadap kami kalau sampai ada lolos. Mungkin pernah membunuh begitu di 2 tahun yang lalu kan, aduh, terus tiba-tiba dia lagi dalam pencarian polisi kan, tidak ketemu, tiba-tiba ditangkap di dalam Swiss Bell. Aduh, malu sekali saya sebagai HRD-nya. Jadi saya harus memastikan melampirkan SKCK yang terbaru. Jadi setiap pihak perusahaan pastinya mengharapkan semua calon pelamarnya adalah bebas tindakan kriminal, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, selain SKCK, transkrip nilai, kemudian data diri, kartu keluarga. Itu juga kami butuh Bu, surat keterangan kesehatan Bu. Surat keterangan kesehatan benar-benar sehat. Benar-benar sehat seperti itu. Vaksin juga yang terupdate, selain vaksin pertama, kedua, kalau boleh vaksin yang ketiga atau sudah booster ya. Betul. Ada juga nih Bu Putri, seingat saya kalau misalnya calon pelamar resign dari perusahaan sebelumnya, terus dia ada minta surat rekomendasi begitu ya Bu ya.
Apakah boleh ya? Oh itu boleh Bu, malah itu lebih membuat dia mempunyai nilai plus karena dia membuktikan bahwa dia memang pernah bekerja di perusahaan sebelumnya. Jadi kan kadang ada orang yang mungkin mempunyai case tertentu di perusahaan sebelumnya, sehingga HR-nya itu tidak mau memberikan dia surat keterangan bekerja atau surat pengalaman. Surat pengalaman itu kan surat yang menunjukkan bahwa orang ini selama bekerja dengan perusahaan menunjukkan dedikasi yang baik. Nah kalau misalnya dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti ada something dengan karyawan tersebut. Nah biasanya HR itu tidak mau mengambil risiko untuk mengambil calon karyawan dari karyawan yang pernah melakukan sesuatu di perusahaan sebelumnya, seperti itu. Dan itu pun menjadi dasar kami melakukan referensi cek Bu. Jadi ada yang namanya referensi cek. Semua surat pengalaman yang masuk ke surat pengalaman bekerja dari perusahaan sebelumnya itu pasti akan kami referensi cek lagi kembali ke perusahaan ya? Pihak HR sebelumnya pastikan lagi apakah seseorang dengan identitas sekian, riwayatnya gimana, track recordnya di perusahaan sebelumnya gimana, begitu ya? Bu, betul. Siap. Betul sekali. Dan apakah dia layak untuk menerima posisi ini di perusahaan yang sekarang? Betul Ibu, seperti itu. Jadi itu yang dibutuhkan, seperti itu. Lebih canggih lagi sekarang tanpa datangi HR langsung, teman-teman, Sbamers di rumah bisa melalui email ya. Iya, bisa melalui semua email. data dirinya bisa di-upload ya, di-scan, rapi, di-upload dan dikirimkan ke email. Contohnya kalau di Swisbel Hotel Ambon langsung beremail ke HRM ya, Swisbel Hotel Ambon. Nah, untuk email hindari juga teman-teman, karena teman-teman ini kan mungkin di rumahnya tidak ada printer atau tidak ada punya scan. Jadi mereka tuh pakai foto Bu. Mereka fotokan semua datanya mereka. Nah itu biasanya bikin kami kesusahan Bu, karena filenya tuh jadinya tidak bagus. Bisa jadi pecah gambarnya. Jelek. Jadi kami tidak itu. bisa membaca dengan details apa isi dari dokumen yang teman-teman cantumkan. Jadi salah satu saran ya, dipastikan di scan dengan baik di mesin scanner ya. Ada juga yang canggih sekarang kita bisa download aplikasi scan di scanner, HP, tapi pastikan benar bahwa si penerima atau pihak perusahaan, pihak rekrutmen menerima file kita dengan jelas ya ketika dibuka filenya. Baik, itu sangat penting untuk diketahui karena mungkin di luar sana orang berpikiran itu hal biasa saja, tetapi ini justru merupakan hal yang paling penting karena mau dicek benar-benar data diri calon pelamar. Seperti itu. Baik Bu Putri, ada lagi tambahannya Bu? Terkait digitalisasi sekarang, ada juga yang namanya CV itu ada ATS, pakai ATS. ATS itu Application Tracking System. Jadi Application Tracking System itu ada beberapa perusahaan di Indonesia itu dia menggunakan sistem itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memasukkan CV, kemudian kok kayaknya saya tidak dipanggil-panggil, mungkin teman-teman punya CV yang teman-teman masukkan itu dia tidak sesuai dengan sistem yang membaca, karena itu bukan orang yang menyeleksi tapi memang sistem. Jadi kalau misalnya teman-teman punya CV itu tidak sesuai dengan sistem tersebut, dia akan otomatis langsung menolak. Seperti itu. Berarti sistemnya sudah connect dengan standar-standar yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. Jadi ketika ada hal-hal yang di dalam CV yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan persyaratannya, otomatis langsung di-reject, begitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman Sbamers di rumah. Jadi sudah lebih canggih lagi untuk menggunakan sistem dari perusahaan-perusahaan yang terkenal, perusahaan-perusahaan besar yang koneksinya mungkin secara nasional internasional sudah menggunakan sistem itu ya. Jadi itu lagi, balik lagi ke poin pertama, dipastikan bahwa benar-benar sungguh-sungguh ya. Itu aja sih Bu untuk dokumen yang perlu disiapkan. Itu aja kalau dari kami mungkin HR. Tahun keempat saya join Juni 2018. Jadi Juni kemarin saya sudah 4 tahun untuk di HR. Untuk posisi HR, saya berkarir di HR itu dari 2017 awal. Jadi kalau dihitung sekarang sudah 5 tahun. Awalnya itu saya cuma HR admin, mengurusi administrasi karyawan. Kemudian saya masuk di Swisbel, saya juga masih admin, tapi mengurusi admin HR dan training. Nah sekarang saya sudah menjadi HR and training development-nya Swisbel Hotel Ambon. Jadi mamanya kita ini, mamanya para karyawan di Swisbel Hotel Ambon ya. Setiap pekerja itu pastinya dijamin kesejahteraannya ya oleh pihak perusahaan, kemudian keluarganya juga ya, kayak dijamin BPJS-nya untuk kesehatan, ketenaga kerjaan, otomatis
sebenarnya banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Contohnya kita ya di Swiss Bell Hotel Ambon seperti itu. Jadi kita punya kesejahteraan juga diperhatikan oleh perusahaan. Makanya sangat diperlukan bulan data. dan tahunnya teman-teman. Jangan lupa tadi saya sudah sebutkan bulan dan tahunnya. Perlu diperhatikan data yang valid sebenar-benarnya ya. Iya, Karena dengan demikian pihak perusahaan juga akan mengcover kebutuhan kesejahteraan dari anggota keluarga Iya, betul Ibu. pekerja. Itu yang Seperti perlu itu. diketahui. Jadi Jadi bukan saja kita bersungguh-sungguh malaman bekerja, tapi keluarga kita juga Iya, diberikan seperti itu. jaminan kesehatan. Kemudian ada karyawan juga dilindungi dengan BPJS betul, Ketenagakerjaan. ketenagakerjaan. Lengkap, kita pakai semua programnya BPJS. Jadi teman-teman itu dilindungi mulai dari keluar rumah sampai bekerja di hotel, bahkan setelah pulang sampai kembali ke rumah pun itu di cover sama Benar BPJS sekali. Ketenagakerjaan. Kemudian seragam-seragam kami yang jas ini pun semuanya di cover sama perusahaan. Betul sekali, Jadi ya. kalau misalnya teman-teman mungkin para Sbamers pas datang ke Swiss Hotel Ambon, wah mbak-mbak dan mas-masnya kok ganteng-ganteng, rapi-rapi, bajunya bagus-bagus, rapi. Itu kami semua cover, hotel cover semuanya. Bahkan kami cuci, kami setrika, teman-teman hanya para karyawan hanya datang dari Tinggal rumah, pakai ya, tinggal Bu, pakai ya? saja seperti itu. Makannya Semuanya diperhatikan, Iya, yang saya bergizi, perhatikan. hygiene-nya juga Iya, pastinya Ibu. ya. Seperti itu. Baiklah, harapan kami semoga kegiatan Sba Menyapa ini tetap menjadi pilihan untuk Iya. Sbamers di rumah. Selain menginformasikan promo-promo hotel kami, fasilitas yang ada di hotel kami, ada informasi tambahan juga yang bisa kita berikan buat Sbamers di Iya, rumah. seperti itu. Baiklah, kira-kira kurang lebih 1 jam ya, hampir Iya, 1 sudah jam. hampir 1 jam, Saya Ibu. Win dan Putri sudah menemani Sbamers di rumah dan di mana saja berada. Sampai jumpa nanti di hari Kamis ya. Hari Kamis pastinya Hari Kamis punya ada apa lagi, topik Bu? yang berbeda. Oh, berbeda lagi. Nanti dikasih Oke, tahu baiklah. pastinya. Pantengin Teman-teman dulu. harus pantengin terus. Setiap media Iya. sosial Swiss Hotel Ambon pasti informasi-informasi terupdate-nya disampaikan ya. Iya, Ibu, betul sekali. Baiklah, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam Sbamers di rumah. Saya Win dan Saya Putri. kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.